Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik dalam budidaya udang, yaitu eh, membuat blind feeding program untuk budidaya udang faname. Biasanya petambak itu memperoleh program pakan blind feeding ini dari teknisi ataupun dari pabrik pakan yang dia gunakan. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat sendiri blind feeding program ini. Dalam membuat blind feeding program ini tidak terlepas dari estimasi dan target yang kita gunakan. Yang pertama, untuk populasi udang awal ya kita tentukan ya, dan untuk kali ini kita akan mencoba membuat blind feeding program dengan populasi udang ditambah 100.000 ekor. Ya, 100.000 ekor. Kemudian SR ya, tingkat kelangsungan hidup atau survival rate udang pada umur 30 hari kita tentukan kira-kira berapa ya. Jadi estimasinya perkiraannya dengan kondisi sekarang ini maka SR udang pada hari 30 hari itu sekitar 90-95% itu masih realistis ya. Jadi kita gunakan, kali ini kita akan mencoba menggunakan SR 94% ya. Sehingga nanti di umur 30 hari ini populasi udang ditambah kita sekitar 94.000 ekor. Nah, adanya penurunan populasi udang ini tentunya ada kematian tiap harinya. Ini juga kita perlu estimasikan, perkirakan ya. Berapa udang yang mati tiap harinya? Kalau di sini 100.000 menjadi 94.000 berarti ada 6.000 yang mati. Dan ini kita kira-kira aja 6.000 tiap harinya berarti kita bagi 30, maka tiap harinya nanti ada kematian sekitar 200 ekor per hari. Jadi ini kita perkirakan ya, kita estimasi. Berikutnya kita harus tahu tentang berat udang atau berat benur pada awal penebaran maupun berat target yang kita gunakan nanti pada umur 30 hari. Biasanya pada awal tebar ya benur itu PL10 itu beratnya sekitar 0,02 gram. Ya. Kemudian target ini kita tentukan yang realistis berapa sekarang ini misalnya. Kalau biasanya sekarang ini sekitar kita pakai 3,5 gram. Ya, 3,5 gram. Nah, berat awal kita tahu, kemudian berat akhir kita perkirakan dan sudah diketahui, maka kita harus menentukan bagaimana menentukan berat pada rentang antara umur 1 sampai umur 30. Itu harus kita isi. Ya, caranya dengan menggunakan apa yang disebut dengan specific growth rate. Ya, specific growth rate atau pertumbuhan spesifik. Harus kita hitung. Ya, harus kita hitung nilai SGR-nya. Nah, ini salah satu rumus yang bisa kita pakai untuk SGR. SGR sama dengan 10 pangkat log WT min log W0 per T-1 dikurangi 1. Ya. W0 itu berat udang awal, kemudian WT itu berat udang akhir, dan T itu adalah waktu pemeliharaan. Ya. Nah dari sini ya, berat awal kita ketahui, berat akhir kita ketahui, maka SGR bisa kita hitung. Ya. Kita hitung, sehingga SGR-nya diperoleh 19,5% SGR-nya. Artinya apa 19,5%? Artinya bahwa tiap hari itu udang mengalami kenaikan berat tubuhnya, berat udangnya itu 19,5%. Ya. Kalau hari pertama 0,02, maka hari kedua nanti berat udang itu 0,02 ditambah 19,5% dikali 0,02 gram. Nah, itu pada hari kedua. Nanti hari ketiga juga seperti itu.
Nah, berikutnya kita menentukan nilai feeding rate-nya, ya, tingkat pemberian pakannya berapa. Nilai feeding rate ditentukan dari ukuran udang, ya. Berbeda-beda, ukuran kecil, besar itu FR-nya berbeda-beda. Semakin besar ukuran udang, semakin kecil feeding rate-nya. Ya. Jadi semakin ukurannya semakin besar itu ya lebih semakin efektif udang dalam memanfaatkan pakan. FR dapat ditentukan berdasarkan persamaan berikut ini. Ini salah satu persamaan yang bisa dipakai untuk memprediksi berapa nilai FR berdasarkan berat udang. Ya. Log 10Y sama dengan min 0,899 dikurangi 0,561 log 10X. Ya. Log 10X gitu ya. Di mana Y itu adalah feeding rate dan X adalah berat udang. Nah, persamaan ini bisa diringkas lagi ya dengan persamaan seperti ini. Y sama dengan 10 pangkat min 0,899 min 0,561 log 10X. Y itu FR, X adalah berat udang. Nah, ini penghitungan nanti akan dipermudah dengan menggunakan program Excel ya. Itu akan lebih mudah nanti. Setelah kita meroleh data-data berat, kemudian FR dan populasi, serta target populasi pada umur 30 hari, maka kita akan membuat tabel blend feeding program. Ya. Di sini yang pertama kita ada kolom DOC, DOC itu day of culture, yaitu umur pemeliharaan 1 sampai 30, kita buat ini blend feeding-nya. Kemudian yang berikutnya kolom kedua itu berat dalam gram, ya. Kemudian kolom ketiga feeding rate, FR, satuannya persen. Kemudian populasi, ini ekor, ya. Dan yang kelima itu pakan per hari, kilo ya, kilogram satuannya. Tadi kita sudah punya data, sudah terkumpul dari beberapa perhitungan sebelumnya ya. Jadi kalau 0,02 ini adalah berat awal, ya. Kemudian 3,5 gram ini target ya HBW kita atau target berat udang kita. Kemudian dari 0,02 sampai 35 ini masih data yang kosong, ini bisa kita isi nanti dengan menggunakan SQR ya, 19,5% tadi kita isikan di sini nanti. Ya. Kemudian untuk FR itu kita cari dengan persamaan sebagai berikut. Ini yang tadi kita bahas juga sebelumnya, Y sama dengan 10 pangkat min 0,899 dikurangi 0,561 log 10X. Ya, log 10X. Ya. Ini untuk FR ya, ini didasarkan pada berat udangnya. Kemudian populasi ya, populasi awal ketika tebar itu 100.000 populasi awal. Kemudian target kita atau estimasi kita di hari ke-30 itu 94.000 atau 90%. Ya. Sehingga nanti di sini kolom yang kosong ini bisa kita isi berdasarkan penurunan populasi mulai dari umur 1 hari sampai umur 30 hari. Ya. Jadi sudah kita hitung tadi perkiraannya adalah 200 ekor per hari. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita tentukan pakan per harinya. Bagaimana kita menentukan pakan per hari? Rumusnya adalah pakan per hari sama dengan berat dikali populasi dikali FR. Ya. Berat dikali populasi dikali FR. Nah, ini nanti akan terisi semua kolom di sini. Ya. Akan terisi semua sehingga nanti blend feeding program ini sudah bisa kita gunakan sepenuhnya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana kita membuat blend feeding program untuk
udang Panama ini. Berikut ini penjelasan dengan menggunakan Excel. Langkah pertama dalam menyusun blend feeding program ini, kita buat tabel seperti ini ya. Di kolom pertama itu day of culture, umur pemeliharaan. Kemudian di kolom kedua berat rata-rata udang atau average body weight, ABW dalam gram. Kemudian kolom ketiga feeding rate dalam persen. Kolom keempat populasi dalam ekor, dan kolom kelima pakan per hari dalam kilogram. Ini kita akan membuat program blend feeding untuk Paname dengan kepadatan tebar 100.000 ekor per tambak. Yang pertama kita isi dulu kolom untuk berat udang. Ya, ini berat awal sudah kita ketahui 0,02 gram. Nah, untuk berat hari kedua sampai ke hari ke-30 bisa kita isi dengan target pertumbuhan kita. Ya, jadi kita targetkan pertumbuhan di umur 30 hari 3,5 dengan SGR-nya spesifik growth rate-nya, pertumbuhan spesifiknya 19,5%. Ya, 19,5%. Jadi bisa kita hitung di sini. Berat sebelumnya ditambah SGR-nya 19,5% dikali berat udang sebelumnya. Ya. Nah, jadi berat hari kedua 0,024 gram. Hari berikutnya 3 sampai umur 30 hari bisa kita lihat, langsung kita geser ke bawah, kita drag ke bawah, kita tekan ke bawah sampai umur 30 hari. Nanti akan kelihatan di sini pada umur 30 hari beratnya sekitar 3,5 gram. Ini target kita. Ya. Kemudian kolom kedua kita isi FR, ya. Setelah kita ketahui rumusnya untuk menghitung FR, yaitu 10 pangkat min 0,899 dikurangi 0,561 kali ya, log berat udang. Ya, berat udang ada di ini C6 ya, C6 ya. Kemudian kita kali 100 karena ini dalam persen ya, kali 100. Maka akan muncul 113,3%. Jadi FR udang Paname pada berat 0,02 gram itu adalah 113%. Ya. Kemudian untuk FR berat berikutnya sampai 3,5 gram bisa kita langsung kita drag saja ke bawah. Langsung ke bawah, kita geser ke bawah, tekan geser sampai 30. Nah, di umur 30 itu FR-nya 6,2%. Ya, ini FR-nya sudah kita dapatkan semua masing-masing berat. Jadi FR itu tergantung dari berat udang. Ya, masing-masing berat udang FR-nya berbeda-beda. Berikutnya ke populasi ya. Populasi tadi kita targetkan populasi itu 94% atau 94.000 pada umur 30 hari. Jadi kira-kira pengurangannya ya 6.000 dibagi 30. Jadi sekitar 200 ekor per hari. Sehingga bisa kita lihat di sini hari kedua populasi sebelumnya dikurangi 200 ekor. Ya, kita enter. Di hari kedua 99.800. Kita seperti tadi kita tekan, kita geser ke bawah, tarik ke bawah nanti sampai umur 30. Sudah ketahuan ya 94.200 di sini. Ini populasi perkiraan populasi yang kita targetkan sampai umur 30 hari ya, 30 hari. Dan sekarang kita akan melengkapi pakan per harinya berapa ya. Pakan per hari bisa kita lihat di sini. Jadi pakan per hari itu rumusnya sebenarnya adalah biomasa dikali FR. Ya, biomasa sendiri itu berat rata-rata dikali populasi. Ya, jadi ini berat rata-rata
kita kali populasinya berapa, 100.000 di sini hari pertama, kemudian dikali FR-nya. FR-nya dalam bentuk persen, jadi dikali persen. Persen. Nah, karena ini satunya gram, padahal kita pakan berarti pengen dalam bentuk kilogram, maka kita bagi 1000. Nah, keluar angka 2,3. Jadi pakan hari pertama itu 2,3 kilogram. Nah, dari sini dengan metode yang sama, cara yang sama, kita bisa kita geser ke bawah, kita tekan dulu, geser ke bawah sampai umur 30 hari. Ini sudah ketahuan pakan pada umur 30 hari ya. Jadi umur 1 sampai umur 30 hari pakan sudah bisa kita tentukan dengan blend feeding ini. Kita buat garis biar lebih bagus. Nah, udah tadi semua target pakannya. Nah, nanti setelah 30 hari kita evaluasi apakah target ABW-nya, berat udangnya itu sesuai atau enggak, kemudian populasinya sesuai atau enggak, nanti bisa kita evaluasi setelah 30 hari. Ya, nanti kalau 30 hari ada perbedaan, baru kita adjust lagi, kita sesuaikan lagi. Tapi secara umum ya untuk pembuatan plating seperti ini. Ya, kita gunakan seperti ini, kita susun plan feeding berdasarkan target berat udang pada umur 30 hari, kemudian juga target populasi pada umur 30 hari. Sehingga pakan bisa kita susun sedemikian rupa sehingga menjadi salah satu kesatuan blend feeding program untuk Paname. Mudah bukan? Jadi tidak sulit kita membuatnya untuk membuat blend feeding program ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan dan kesalahannya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.